Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adilis Monatea. Jangan lupa makan siang Jones ya, biar biar strong dan biar nggak kumat juga asam lambung kalian gitu kan. Karena kali ini kita akan bahas soal TIU, masih tentang soal TIU, namun kali ini kita bicara tentang soal analitis yang berkaitan dengan urut-urutan nilai, gede-gedean nilai atau gede-gedean usia ya. Nah, soal seperti ini juga sering keluar dalam SKD CPNS. Biasanya kalau keluar juga dia kalimatnya agak panjang ya. Tapi sebenarnya walaupun kalimatnya panjang, soal kayak gini tuh mudah atau bisa dikerjakan dengan cepat ya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita kerjakan. Mulai dari nomor satu, tapi sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gue tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya kepada kalian terkait SKD CPNS. Soal nomor satu, kita baca dulu. Raffi lebih tua dari Doni, Nunung lebih muda dari Nining, Rizal lebih muda dari Doni, Raffi lebih muda dari Nunung. Siapakah yang usianya paling muda? Kalau soal yang ditanyakan adalah tentang usia ya, ini masalah masalah sensitif ya. Karena kalau bagi saya ya, ya iya ya, dibilang tua juga enggak ya, dibilang muda juga dulu ya. Jadi masalah masalah sensitif. Kita kembali ke soal. Jadi kalau dikatakan gini, kita harus petakan ya masing-masing orang per orangnya ya. Misalnya gini, Raffi lebih tua dari Doni, berarti kita nulisnya gini aja ya. Raffi lebih tua dari Doni ya. Ini Raffi. Oke. Kira-kira seperti ini simbolnya ya. Nunung lebih muda dari Nining, berarti Nining ya kita samakan simbolnya biar konsisten ya. Nining lebih tua dari Nunung kan gitu kan. Rizal lebih muda dari Doni. Doni sudah ada di sini. Kita tulis gini ya. Rizal, oke. Kemudian Raffi lebih muda dari Nunung ya. Tadi Nunung di sini ya. Raffi berarti kita taruh di sini ya. Nining dan Nunungnya ya. Nah, udah. Yang ditanyakan apa? Siapakah yang paling muda? Berarti kan si Rizal ya, RI. Simpel ya, kira-kira gitu cara mengerjakannya. Kita pakai simbol. Kita ke nomor 2. Sekelompok Karang Taruna, Astrid, Bronto, Cepi, Daini, dan Endah sedang mengantri membeli tiket kereta api. Bronto adalah anak kedua di belakang Astrid. Arif bukanlah anak kedua dalam antrian. Cepi berada di suatu tempat di depan Dani. Ega dapat menempati semua posisi di urutan berikut kecuali, nah ini juga sama ya. Kita petakan ya kira-kira urutannya 1 2 3 4 5 ya. Misalnya di sini adalah meja ini ya, meja atau locker tiket ya. Counter tiket ya misalnya. Di sini kita tulis urutan 1 2 3 4 5 ya. Oke. Nah, tadi terus kita baca clue-nya ya, informasinya ya. Bronto adalah anak kedua di belakang Astrid ya. Berarti kan kalau misalnya Astrid di depan ya, berarti kan ini anak pertama di belakang Astrid, anak kedua di belakang Astrid, berarti di sini Bronto ya. Nah, kalau Astrid posisi pertama, tapi kalau Astrid posisi kedua ya, berarti kan Bronto di sini, di posisi keempat. Begitu pula kalau Astrid di posisi ketiga, berarti kan Bronto di posisi kelima ya. Oke, sampai sini kita lanjut ke clue yang berikutnya. Arif bukanlah anak kedua dalam antrian. Arif bukan anak kedua, berarti nomor 2 ya. Arif di sini bukan ya, berarti yang ini kita coret. Berarti hanya 2 kemungkinan. Astrid kalau nggak di nomor 1 atau nomor 3 gitu ya. Nah, Cepi berada di suatu tempat depan Dani. Ega dapat menempati semua posisi di urutan berikut ini kecuali. Nah, ini yang kita tanyakan kan kecuali. Nah, jadi kita fokus juga ke pertanyaan ya supaya kita bisa nyari celah untuk bisa mengerjakan soal dengan lebih cepat. Misalnya di sini. Di sini kan kalau kita lihat ini ditanyakan kecuali kan. Jadi Ega di mana aja kecuali di mana. Nah, sekarang kita fokus ke nomor 3 ya, di mana di sini hanya bisa ditempati oleh Bronto dan Astrid saja kan. Ya kan? Karena kan mereka berdua kan posisinya hanya 3 awalnya kan. Tapi yang posisi kedua itu nggak mungkin karena Astrid nggak boleh di posisi kedua. Berarti hanya 2 kemungkinan. Yang berarti nomor 3 itu hanya bisa ditempati oleh Bronto atau Astrid. Sehingga Ega juga sudah pasti tidak akan mungkin menempati posisi 3, ya kan? Nah, kalau begitu, maka jawabannya adalah C, Charlie. Ya kan? Ega dapat menempati semua posisi di urutan berikut ini kecuali nomor 3. Karena apa? Karena sudah ada Bronto atau Astrid. Kira-kira gitu ya. Kita nggak perlu mencari
CP di mana tuh ditaruh lagi masing-masing, kemudian nanti ditaruh lagi kemungkinan yang lain. Ya bisa juga temukan jawabannya, cuman waktu yang digunakan agak sedikit memakan waktu ya. Sementara itu ingat kalian punya alokasi waktu 100 menit untuk 110 soal ya. Jadi usahakan untuk kerja lebih cepat. Oke, nomor 3 kita lanjut. 5 mahasiswa Angga, Berry, Cynthia, Desak, dan F. Rizal telah menempuh ujian sidang skripsi dengan hasil ujian sebagai berikut. Ya, ini coba kita petakan juga nih ya. Dari 4 clue ini ya, kira-kira siapa yang bisa jadi patokan ya. Pertama kita lihat nilai Cynthia lebih tinggi ya. Di sini ya, Cynthia, oke, taruh dulu. Kemudian nilai Angga lebih tinggi dari Berry. Nilai Angga ya, lebih tinggi dibanding Berry ya. Katakanlah begini. Kemudian nilai F. Rizal lebih rendah dari Angga, namun masih lebih tinggi dari nilai Berry. Ya. Nilai F. Rizal lebih rendah dari Angga. Ya, ini Angga. Ya, ini F. Rizal. Ya. Namun F. Rizal ya masih lebih tinggi dari nilai Berry. Ini Berry sudah ada, berarti kan Berry geser ke sini ya. Oke, Berry geser ke sini. Ini coret aja ya, biar nggak membingungkan. Nilai Desak lebih tinggi dari nilai Angga. Berarti ini Angga sudah ada, berarti posisinya adalah di depan lebih tinggi dari Angga Desak ya. Oke. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, urutan nilai dari yang terendah adalah, udah ini urutannya. Desak pertama, Bronto siapa? Berry terakhir ya. Desak mana Desak? Sorry bukan Desak ya. Cynthia tadi ya, Cynthia paling tinggi ya, berarti Cynthia lebih tinggi dibanding Desak ya sudah. Cynthia paling tinggi, Berry paling rendah. Nah ini sebenarnya juga soalnya lucu ya. Jadi nilai Cynthia paling tinggi ya. Terus yang ditanyakan adalah urutan nilai dari yang terendah. Nah di sini kita bisa lihat selain Cynthia nggak ada lagi yang paling tinggi kan? Ya sudah sebenarnya kita nggak perlu ngitung ini juga Jones ya. Nggak perlu kita ngitung ginian. Kalau kita langsung tangkap gitu ya. Cynthia paling tinggi ya sudah cari aja yang paling tinggi, cari aja yang ada Cynthia paling depan gitu ya. Yang Cynthia posisi paling depan hanya ada di opsi E, berarti jawabannya adalah E ya. Jadi gitu kira-kira soal seperti ini kadang-kadang suka menipu kita untuk suka apa ya istilahnya menarik kita untuk menganalisis lebih jauh sehingga memakan waktu padahal sebenarnya cukup kita mengerjakannya dengan lebih cepat gitu ya kira-kira ya. Oke, nomor 4. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu Suneo, Rizky, dan Shizuka memiliki tugas masing-masing untuk setiap anggota keluarga. Tugas mencuci piring, memasak, dan berbelanja dilaksanakan oleh 3 orang ya. Ayah tidak bertugas pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ibu tidak dapat bertugas pada hari Rabu dan Sabtu. Suneo hanya bisa bertugas pada hari Kamis dan Jumat. Rizky hanya mencuci, memasak, dan berbelanja pada hari Minggu. Shizuka hanya membantu pada hari Jumat dan Senin ya, pada minggu pertama setiap bulannya. Pertanyaannya adalah, anggota keluarga yang bertugas mencuci piring, memasak, dan berbelanja pada hari Jumat adalah, jadi clue-nya di sini ya, pada hari Jumat. Nah, ini catat dulu ya. Siapa aja nih hari Jumat? Ya udah kita coba baca lagi ya satu-satu ya. Kita identifikasi lagi ya. Pertama si ayah nih. Ayah tidak bertugas pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Berarti Jumat bertugas ya. Oke, bertugas. Nah, ya udah ayah ya. Berarti opsi B dan opsi E itu salah ya. Oke. Ibu tidak dapat bertugas pada hari Rabu dan Sabtu. Berarti hari Jumat ibu bertugas ya. Oke, mana yang ada ibunya? Ibu ya, berarti yang D salah ya. Oke. Kemudian mana lagi? Sunio hanya bisa bertugas pada hari Kamis dan Jumat. Berarti Jumat ya, ini sudah jelas ya. Berarti harus ada Sunio-nya. Nah, Sunio-nya. Nah, tapi kan Shizuka juga kita baca juga jangan belum tentu Shizuka nggak bisa gitu kan. Cari Shizuka nih. Shizuka hanya membantu pada hari Jumat. Nah, ini Jumat dia kan. Hari Jumat dan Senin pada minggu pertama setiap bulannya. Tapi dia minggu pertama masalahnya ya. Nah, sementara yang ditanyakan adalah pada hari Jumat. Artinya hari Jumat setiap minggunya ya. Berarti Shizuka juga salah. Maka jawabannya adalah C. Oke, simple. Kira-kira gitu caranya. Oke, kita lanjut ke nomor. Udah ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya untuk soal seperti ini juga
eh, apa namanya, bisa kita kerjakan dengan lebih mudah ya. Jadi kita jangan sampai terpancing untuk membaca lama kemudian menganalisis dengan lebih jauh. Jadi mindsetnya adalah soal ini mudah, kita cari cara mengerjakan dengan lebih mudah ya. Kira-kira seperti inilah cara mengerjakannya ya. Jadi gitu yang bisa gue sampaikan buat kalian Jones ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk yang Jones semua yang saat ini sedang mengikuti ujian SKD ya. Saya ucapkan selamat mengikuti SKD CPNS 2021. Ya, semoga sukses dan bisa lolos passing grade. Dan untuk Jones semua yang berbahagia, yang masih nanti-nanti ya ujiannya, berarti kalian masih punya waktu luang. Maka manfaatkanlah waktu luang kalian untuk belajar dan terus latihan-latihan soal. Dan ingat, dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.